sahabat Heartline, jumpa lagi dengan kami dari Rumah Sakit Immanuel Waihalim, Bandar Lampung. Kali ini kita akan menyapa sekali lagi sahabat Heartline dalam talk show kesehatan. Dan kali ini, di pagi hari yang cerah ini, kita akan berbicara tentang pemeriksaan radiologi di era pandemi COVID-19. Dokter, kita masih masuk di era pandemi COVID ya, yang masih jadi tren saat ini begitu. Belum berakhir, dokter ya? Betul. Kapan dokter berakhirnya? Masih lama. Masih lama. Baik. Sudah penasaran belum ini dengan sosok di sebelah saya yang akan menyampaikan materi sangat oke tentang pemeriksaan radiologi di masa pandemi COVID ini. Di sebelah saya adalah Dr. Irene Indriana Cintarsa Putri, MKes spesialis radiologi konsultan. Beliau adalah dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit Immanuel Waihalim. Kami persilahkan dokter untuk memperkenalkan diri lebih lanjut, biar lebih afdol. Ya, terima kasih Mbak Andri, selamat pagi. Selamat pagi juga para pendengar Heartline FM dan juga para pasien dan pengunjung Rumah Sakit Immanuel Waihalim, Bandar Lampung. Perkenalkan, saya Dr. Irene Indriana Cintarsa Putri, spesialis radiologi konsultan. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Immanuel ini lebih dari 10 tahun. Dan saat ini saya menjabat sebagai kepala instalasi di bagian Rumah Sakit Immanuel ini. Saya lulus spesialis radiologi dan magister kesehatan dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2007 dan melanjutkan konsultan neuroradiologi dan berakhir pada awal tahun 2019. Demikian Mbak Andri, perkenalan dari saya. Cukup lama ya dokternya berkecimpung di bagian radiologi Rumah Sakit Immanuel ya. Ya. Ya memang, jadi kita tidak salah pilih pembicara para sahabat Heartline. Kita memang memilih pembicara yang perfect di bidangnya, yang pas sekali untuk membahas tentang fototoraks atau pemeriksaan radiologi nantinya ya. Dokter, kalau kita bicara soal pandemi COVID, dokter, ada pemeriksaan rapid test, ada swab PCR, ada juga yang swab antigen gitu ya. Tapi ada juga nama pemeriksaan fototoraks ya, yang muncul di pemeriksaan-pemeriksaan itu. Orang kalau mau dideteksi terinfeksi COVID atau tidak harus periksa fototoraks ya dokter ya. Kenapa sih dokter orang yang terinfeksi atau diduga terinfeksi itu harus difoto toraksnya? Ya, jadi begini Mbak Andri, foto toraks atau foto dada ya kita melihat ininya, itu tuh merupakan salah satu acuan untuk melihat adakah infeksi di paru-paru penderita pasien COVID-19 ini. Gitu. Jadi selain swab tenggorokan, selain yang tadi rapid test itu diperlukan untuk melihat ada sesuatu nggak yang tidak normal di dalam paru-paru kita, gitu. Karena kebanyakan pasien-pasien COVID ini mempunyai gangguan di saluran pernafasan, seperti itu Mbak Andri. Jadi harus ini penguatnya ya, penguat untuk dokter mendiagnosa apakah benar COVID-19 atau tidak begitu. Salah satu penguatnya. Ya, jadi acuannya itu. Gitu ya. Ya, Mbak. Apakah nih ya kan setiap pasien apa harus nih fototoraks? Sebetulnya tidak semua pasien harus dilakukan fototoraks. Jadi biasanya dokter yang memeriksa kalau mencurigai bahwa itu penyakit COVID-19, itu dokter akan melanjutkan untuk meminta pasien untuk dilakukan pemeriksaan fototoraks. Seandainya fototoraks juga diragukan, biasanya akan dilanjut untuk pemeriksaan CT scan toraks gitu. Karena dari situlah bahwa kita akan melihat ada tidak kelainan di paru-paru pasien. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi yang ada kelainan itu bisa dilihatnya dari fototoraksnya atau lebih lanjutnya CT scan toraksnya. Ya, betul, Mbak. Luar biasa.
Beda ya dokter CT scan sama fototorak itu? Beda Mbak. Jadi sebetulnya kalau untuk screening yang dipakai itu fototoraks gitu. Karena ini berhubungan dengan radiasi yang kita dapatkan. Jadi tidak bisa setiap pasien yang baru datang, misalnya datang ke UGD dengan keluhan seperti pasien-pasien yang bergejala COVID itu langsung disuruh CT scan, biasanya tidak. Karena itu sinar yang kita dapatkan, sinar X-ray-nya juga jauh lebih tinggi. Jadi biasanya akan untuk screening hanya dipakai fototoraks dulu. Gitu. Oke dokter, setelah dari fototorak kita tentang COVID-nya dulu ya dokter ya. Ini kan katanya penularannya lewat saluran pernafasan gitu ya dokter ya. Kita udah pakai masker, sekarang harus 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan gitu. Itu bagaimana sih dokter caranya si virus itu bisa menyebabkan, bisa masuk tuh ke dalam paru-paru? Kan kita pakai masker, harusnya aman gitu ya. Tapi kok bisa dia sampai masuk ke dalam paru-paru, itu gimana dokter? Iya. Jadi masuknya virus ke dalam tubuh kita itu yang pertama bisa karena droplet ya. Biasanya karena percikan ludah dari pasien-pasien yang memang terinfeksi, dari orang-orang yang terinfeksi gitu kan. Tidak selalu kita misalnya di rumah nih, atau kadang-kadang kita makan bersama teman-teman, bersama keluarga, itu kan kita tidak pakai masker. Sedangkan kita tidak tahu bahwa di depan kita itu ternyata memang mengandung virus coronavirus ini gitu. Jadi itu salah satunya kalau misalnya ada penderita yang memang batuk bersin di depan kita dan kita menghirup percikan ludah itu, kita bisa kena. Itu yang pertama. Makanya masker itu yang harus kita gunakan. Kemudian yang kedua ini juga bisa kontak erat. Kontak eratnya bisa karena berjabat tangan, karena bersentuhan, kemudian juga karena berbicara jarak dekat tanpa masker itu. Nah itu, jadi yang kedua ini ya jaga jarak itu yang kita harus lakukan. Kemudian yang ketiga itu kontaminasi dengan barang-barang yang sebelumnya dipegang atau terkena percikan ludah dari penderita COVID ini. Karena itu kita harus mencuci tangan setiap kali setelah kita memegang alat apapun atau barang apapun saat ini gitu. Jadi 3M itu tadi. Betul, ya 3M itu bisa mencegah masuknya si virus corona itu ke saluran pernafasan, bahkan bisa sampai ke paru-paru, nanti bisa menyebabkan penyakit COVID-19 itu ya dokter ya. Iya, bantu. Penyakit paru itu kan tidak hanya COVID-19 aja ya dokter ya, maksudnya ada penyakit paru yang kayak TBC, ada mengi gitu ya, yang nafasnya bunyi gitu. Itu beda tidak sih dokter gambarannya paru-parunya pasien COVID sama pasien-pasien yang penyakit paru lainnya gitu? Ya, jadi intinya sebetulnya gambaran paru-paru pada pasien COVID-19 ini adalah gambaran pneumonia karena virus. Jadi biasanya kalau yang karena virus itu biasanya kita menemukan gambaran bercak-bercak putih yang disebut pneumonia itu di kedua sisi paru biasanya. Dan kemudian biasanya adanya di bagian tepi dari paru gitu. Itu berbeda dengan pneumonia lainnya. Dan juga biasanya kalau penyebabnya virus ini biasanya cepat progresif untuk menjadi lebih buruk gitu gambaran paru-parunya. Itu khasnya. Tetapi ada juga pneumonia yang lain yang banyak itu biasanya disebabkan karena bakteri ya. Kalau pada bakteri di gambaran paru-parunya itu biasanya di satu sisi terlokalisir di satu bagian paru, misalnya di bagian kanan paru bagian atas gitu, itu lebih terlokalisir dan biasanya lebih padat gitu. Itu yang biasanya pada pneumonia karena bakteri. Dan juga pada bakteri ini biasanya bisa disertai dengan adanya gambaran abses atau nanah ya. Jadi biasanya kalau ada nanah di dalam bagian pneumonia itu dia ada
kantung yang berwarna hitam, atau ada bagian yang disebutnya air fluid level. Jadi air fluid level itu bagian atasnya udara, gambarannya hitam, bagian bawahnya itu cairan berwarna putih gitu. Itu kalau karena pneumonia. Ada juga pneumonia yang disebabkan oleh jamur. Jadi kalau pada jamur itu gambarannya ada pneumonia, tetapi ada kantong yang berisi fungus ball namanya. Jadi biasanya kalau sering pada penyakit aspergilloma itu ada bagian yang putih di dalam kantong seperti bola, tidak betul-betul bulat seperti bola, tetapi gambarannya seperti itu, makanya disebut dengan fungus ball. Kemudian ada juga bercak-bercak putih di paru-paru itu yang disebabkan karena TBC. Kita banyak mendapatkan pasien-pasien TBC. Tetapi TBC ini karena prosesnya kronis, maka selain dari bercak-bercak lunak itu, kita bisa menemukan garis-garis yang putih itu, atau adanya deposit kalsium di dalam paru-paru. Biasanya seperti itu, Mbak, kira-kiranya. Itu kan tadi kalau yang COVID dengan yang penyakit yang lain, pasti sahabat Heartline dan pengunjung, pasien di rumah sakit ini juga bertanya-tanya, itu kan kalau sakit, kalau misalnya paru-parunya orang COVID sama paru-parunya orang normal, beda tidak gambarannya? Ya, jadi gini, kalau orang normal itu paru-parunya kan hitam, gelap gitu kan. Sedangkan kalau pasien COVID ini, kalau yang dia sudah bergejala, sudah cukup parah, biasanya gambaran putih-putih yang disebut dengan pneumonia itu. Ya. Tapi bisa juga Mandri, kalau pasien-pasien yang gejalanya ringan atau mungkin tidak ada keluhan di saluran pernafasan, itu gambaran foto ronsennya masih baik, masih seperti orang normal, bisa seperti itu, gitu. Jadi memang ada perbedaan ya untuk pasien yang sudah bergejala dengan yang belum bergejala atau masih ringan dengan pasien-pasien yang normal ya. Nah begitu sahabat Heartline, kita sudah mengorek lebih dalam tentang paru-paru ya, gambaran paru-paru gitu ya. Memang COVID ini memberikan pembelajaran bagi kaum awam, juga ini pembelajaran baru bagi tim medis juga, pastinya semakin belajar tentang pemeriksaan-pemeriksaan yang di dalamnya ya. Apakah dokter yang menyebabkan infeksi COVID ini bisa dilihat di foto torak atau di CT scan? Ya, jadi begini Mbak Andri, kalau seseorang itu terinfeksi, jadi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini itu masuk ke dalam tubuh kita melewati mulut, hidung, itu kan kalau bergejala saya bicarakan ini mengenai gangguan pernapasan, jadi masuk lewat mulut dan hidung. Nah kemudian pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh kita, kita tuh mempunyai imun yang terusnya menyerang virus tersebut gitu kan. Nah peperangan antara virus dengan imun tubuh kita itu akan menimbulkan satu peradangan di dalam paru-paru itu. Nah semua saluran pernapasan itu terkena, dari mulai mulut sampai ke rongga-rongga terkecil dari paru-paru yang kita sebut dengan alveolus. Nah, kalau terjadi peradangan, si alveolus ini akan terisi cairan, membengkak, terisi cairan, sehingga pada gambaran foto ronsen itu memberikan gambaran bercak-bercak putih yang disebut dengan pneumonia itu. Jadi gitu Mbak Andri. Jadi sebenarnya bercak-bercak putih itu menunjukkan dia sedang berperang ya dokter ya? Ya betul, dan biasanya imun kita kalah melawan virus itu, sehingga terjadilah pneumonia ini, begitu. Gitu ya, ketika perang kalah ya. Jadi memang kita butuh imunitas yang tinggi, imunitas yang baik ya untuk melawan virus COVID ini ya. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya orang-orang biasanya rapid, kadang ada yang reaktif, ada yang tidak reaktif, terus swab juga ada yang konfirmasi, ada yang tidak, di lab satu yang kayak gini hasilnya, lab lain berbeda. Ini apakah semua kasus COVID
bisa terdeteksi nih dokter lewat pemeriksaan ronsen ini? Jadi sebetulnya tidak semua kasus COVID ini bisa terdeteksi lewat ronsen. Iya. Karena yang tadi saya bilang, pada gejalanya yang ringan, itu mungkin saja gambaran paru-parunya masih normal. Atau kita, karena itu foto ronsen hanya secara 2 dimensi kita lihatnya, jadi mungkin saja sudah mulai ada pneumonia, tetapi tidak terlalu jelas, samar gitu. Nah, biasanya kalau seperti itu misalnya hasil rapidnya reaktif, gejalanya sudah mengarah ke COVID, tetapi hasil ronsennya kok normal gitu. Biasanya dokter akan meminta untuk dilanjutkan pemeriksaannya dengan CT scan. Karena CT scan ini dia kan sistemnya 3 dimensi ya, kemudian potongannya slice by slice itu tipis, hanya beberapa mili. Jadi kita bisa melihat yang memang tidak terlihat pada foto ronsen. Gitu Mbak. Oke, jadi memang kita bisa tidak dokter mendapatkan penjelasan tentang gambaran kondisi paru mulai dari gejalanya sangat ringan, mulai agak berat atau mungkin batuk berat, terus nanti sampai ke pasien yang parah sekali itu gambaran parunya seperti apa gitu? Iya Mbak Andri, jadi begini memang kita kategorikan pasien-pasien itu mulai ringan, sedang, berat, sampai ke arah yang kritis ya. Jadi kalau yang ringan itu yang tadi saya sampaikan juga bahwa bisa saja gambaran paru-parunya normal itu, atau bisa juga ringan sedang ini biasanya gambarannya bercak putih. Yang disebut pneumonia itu kita sebutnya di kategori yang ringan sedang ini sebagai gambaran ground glass appearance gitu, atau ground glass opacity. Jadi kita membayangkan seperti kaca yang berembun akibat dari uap panas. Nah seperti itu gitu gambarannya ground glass opacity ini. Kemudian kalau ke yang tingkat moderate, biasanya itu kita ada gambaran konsolidasi. Jadi konsolidasi ini adalah gabungan dari ground glass opacity yang ada di beberapa tempat. Dan biasanya kalau yang sudah mulai tingkat berat begini atau sedang berat ini, biasanya sudah mencapai di kedua paru gitu. Jadi sudah ada gambaran yang lebih padat daripada ground glass opacity itu. Kemudian kalau kita kategori kritis itu biasanya pasien juga sudah tingkat lanjut ya, sesek sampai tidak bisa menghantarkan oksigen ke organ-organ lainnya, dan di situ biasanya sudah terjadi kegagalan organ-organ vital yang kadang-kadang bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, gambaran paru-parunya di sini sudah pneumonianya sudah luas, jadi mencakup kedua paru dari atas sampai bawah, sesuai dengan gejala klinisnya yang sangat sesak. Jadi seperti itu Mbak Andri. Ini dokter, kalau orang sakit COVID itu di foto parunya berapa kali sih dokter? Tergantung Mbak Andri. Kalau misalnya pasien hanya datang ke UGD misalnya, ada gejala-gejala dengan foto kurang baik misalnya, kemudian dia akan disuruh, kalau ternyata hasil yang lain-lainnya tidak mendukung, dia disuruh pulang, isolasi mandiri, kemudian biasanya seminggu kemudian datang lagi untuk dilakukan foto lagi. Nah, kemudian kalau pasien-pasien yang dirawat, biasanya memang secara berkala, serial itu dilakukan foto gitu. Jadi pemeriksaan ini untuk mengetahui memang seperti apa progresivitas pasien itu. Apakah pasien sudah boleh pulang kah, atau pasien bertambah buruk kah, seperti itu Mbak Andri. Aman nggak ini dokter bolak-balik foto gitu kan? Kalau saya mah seneng kalau suruh foto depan kamera gitu kan ya. Tapi ini foto ronsen loh dokter, ini aman tidak nih ya? Ya, jadi pada intinya begini Mbak Andri, setiap kali kita di foto ronsen atau CT scan itu tuh ada
sinar yang kita terima, ada radiasi yang kita terima, karena ini kan menggunakan sinar X-ray gitu. Tetapi jangan khawatir, kalau untuk fototoraks itu kita hanya terpapar radiasi sekitar 0,02 milisievert. Sievert itu satuan untuk paparan radiasi. Jadi kita sehari-hari kita tuh mendapatkan radiasi alam seperti sinar matahari, itu kita dapatkan. Rata-rata kita tuh terkena radiasi alam tuh sekitar 2 milisievert per tahun, gitu. Jadi identiknya kalau kita sederhanakan, setiap kali kita di foto ronsen itu adalah kira-kira sama dengan 10 hari kita terkena radiasi alam, kena sinar matahari lah, gitu kayaknya. Nah itu. Tetapi maksudnya memangnya karena sinar X-ray ini kalau digunakan terus-menerus dalam jangka waktu lama, ini dikatakan bisa merusak DNA di dalam sel tubuh kita gitu. Jadi dikatakan bahwa kalau kita terkena sampai 100 milisievert per tahun itu adalah ambang level terendah bisa terjadi kanker gitu. Jadi memang kalau tidak diminta oleh dokter, itu sebaiknya kita tidak misalnya meminta, saya ingin dilakukan screening CT scan kepala, toraks, kemudian ke bagian perut, abdomen, itu semuanya saya ingin. Nah itu jangan, karena satu kali CT scan toraks itu kita terkena 7 milisievert kira-kira. Jadi cukup jauh dengan kalau kita hanya di foto ronsen. Jadi kalau saya bilang kalau diminta foto ronsen, walaupun beberapa kali dalam selang waktu tertentu, itu masih aman. Oh, kalau foto ronsen masih aman ya. Jadi pemirsa, sahabat Heartline, pendengar, pengunjung dan pasien Rumah Sakit Immanuel Wai Halim tidak perlu khawatir nih untuk bagi pasien yang terpapar COVID, jika dia dilakukan foto ronsen, atau kita orang awam medical check up nih dokter ya, foto ronsen itu aman ya untuk kita ya, karena jumlah akumulasi radiasinya masih jauh dari ambang batasnya tadi dikatakan ya. Aman lah kalau begitu ya. Instalasi radiologi nih dokter ya, itu adalah tempat yang dimana pasti nggak mau tidak mau dia terpapar oleh pasien COVID-19 gini ya dokter ya. Ada tidak upaya dari bagian radiologi sendiri untuk mencegah agar penularan COVID ini dapat terkendali gitu dokter? Ya, jadi kita di Rumah Sakit Immanuel ini membagi ruangan bahkan gedung ya, antara pasien yang sudah terdiagnosa COVID atau pasien yang dicurigai COVID dengan pasien-pasien yang sehat atau pasien-pasien sakit tetapi non-COVID. Gitu. Jadi terpisah itu. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir untuk hal itu. Dan kemudian kita juga, para petugas juga menggunakan APD level 3 setiap kali melakukan pemeriksaan pasien-pasien yang COVID atau yang suspek COVID. Kemudian setelah pemeriksaan kita lakukan sterilisasi semua alat, kaset, ruangan itu yang sudah dipakai kita sterilisasi. Karena itu mungkin dalam era pandemi ini kita juga mohon maaf kalau ada hambatan lah dalam pelayanan radiologi, masalah waktu, karena memang prinsip kami itu adalah aman untuk semua. Jadi gitu Mbak Andi. Jadi memang sudah dilakukan pemisahan gedung gitu ya, terus APD untuk petugas juga lengkap, terus setelah pemeriksaan dibersihkan semua, jadi aman untuk petugas, aman juga untuk pasien dan keluarga. Jadi tidak perlu takut ya dokter ya untuk datang ke Rumah Sakit Immanuel Wai Halim. Semua tahapan untuk sterilisasinya sudah dilakukan dengan baik.
Lalu dokter, secara umum selain untuk mendeteksi COVID-19, pemeriksaan ronsen ini bisa digunakan untuk mendeteksi apa saja dokter? Melihat apa sih di ronsen ini? Ya, jadi yang pertama mungkin saya bahas mengenai masalah di paru-paru selain dari pneumonia yang tadi sudah disebutkan bermacam-macam, selain virus, ada bakteri, ada jamur juga, ada TBC juga gitu kan. Nah, kita juga bisa mendeteksi adanya tumor paru gitu. Tumor paru itu bisa terlihat pada foto ronsen kalau memang dia sudah cukup besar. Tetapi kalau pada CT scan terutama dengan pemasukan kontras itu kita bisa melihat tumor yang kecil sekalipun. Tuh. Nah, kemudian juga bisa kita melihat adanya cairan yang berlebih di selaput paru misalnya, itu kita sebut dengan efusi pleura. Efusi pleura ini bisa akibat dari komplikasi karena penyakit jantung, karena infeksi, karena adanya penyebaran dari sel-sel kanker di organ lain, itu bisa. Kemudian juga kita bisa melihat adanya nanah misalnya di selaput paru yang disebabkan karena infeksi. Bisa juga adanya darah yang ada di selaput paru disebut dengan hemotoraks, itu bisa karena proses keganasan di tempat lain yang menyebar ke situ, atau juga bisa karena efek trauma ya, karena benturan, karena ada tulangnya yang patah kemudian menusuk ke bagian selaput paru sehingga terjadi darah di dalam selaput paru itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat adanya udara yang berlebihan di selaput paru yang disebut dengan pneumotoraks. Itu juga bisa karena trauma, bisa juga karena komplikasi dari infeksi kronis seperti TBC, itu bisa. Yang kedua, masalah di jantung. Itu kita bisa lihat gitu ya. Jadi mulai dari bayi baru lahir, kalau ada kelainan genetik, kelainan bawaan dari jantung, kelainan katup jantung, itu bisa terlihat bentuknya dari jantung yang berbeda dengan pasien normal gitu ya. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang sudah berumur, misalnya ada pembesaran jantung, itu kita bisa lihat dari ronsen. Kemudian juga kalau ada kelainan di pembuluh darah jantung, seperti misalnya pembesaran pembuluh darah jantung yang disebut aneurisma aorta, itu kita bisa lihat. Atau biasanya sering kalau pada orang-orang berumur itu adanya zat kapur, deposit kalsium di dinding pembuluh darah jantung, kita sebut sebagai aterosklerosis aorta. Itu juga bisa, atau adanya komplikasi akibat penyakit jantung. Misalnya ada cairan di sekitar jantung yang disebut dengan pericardial effusion gitu. Itu bisa kita lihat, atau ada rembesan akibat dari kelainan jantung yang disebut dengan udem paru karena gagal jantung, itu juga bisa kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga mungkin masalahnya di tulang. Tulang itu bisa kita lihat dari foto ronsen. Tulang rusuk, kemudian tulang selangka atau klavikula di daerah situ, itu kita bisa lihat apakah itu karena trauma kemudian ada patah atau ada retak, itu bisa kita lihat. Atau bisa juga kelainan pada tulang-tulang ini akibat dari metastase. Metastase itu penyebaran dari kanker di bagian organ lain yang bisa cukup sering mengenai bagian tulang gitu. Dan kemudian juga untuk kepentingan prosedur sebelum operasi, ronsen paru-paru ini memang diperlukan. Jadi untuk memantau apakah ada penyulit tidak pada saat dilakukan operasi. Jadi biasanya pasien yang sebelum operasi akan diminta untuk foto toraks. Begitu, Mbak. Oke. Dokter, waktunya kurang kayaknya dokter ya. Gitu ya. Ini kita kayaknya sepertinya perlu dijadwalkan lagi untuk berbincang-bincang dengan dokter Irene ini, karena kita belum membahas tentang CT scan, belum membahas lengkap lagi nanti tentang pemeriksaan-pemeriksaan lain yang ini kan kita hanya membahas foto dada dengan arahnya ke COVID. Ternyata tadi dokter menjelaskan
ada banyak manfaat, bisa kalau kita melihat tumor bisa, kelainan tulang juga bisa, jantung bisa, luar biasa sekali memang pemeriksaan radiologi ini ya. Itu baru foto torak ya dokter ya? Iya, betul. Belum foto-foto yang lainnya Betul, lagi ya Mbak. dokter ya? Waduh, dokter, intip sih ada berapa jenis sih foto-foto gitu? Banyak ya dokter ya? Banyak, Mbak. Banyak sekali, jadi bisa tahu banyak sekali dengan radiologi ya dokter. Betul. Jadi untuk foto ronsen saja kita akan yang banyak memang foto toraks ya, Oke. karena banyak dilakukan. Tapi kita bisa untuk foto bagian perut itu kita bisa melihat misalnya pasien kembung tidak bisa BAB selama beberapa hari, kita akan bisa menemukan ada sumbatan kah dan di bagian mana kira-kiranya dengan foto ronsen itu gitu. Tetapi biasanya kalau kita mencurigai ada sumbatan, nanti akan dilakukan beberapa kali foto serial. Biasanya 3 kali foto untuk melihat ini betul tidak karena sumbatan. Sumbatannya di daerah mana itu bisa terlihat. Bisa terlihat ya. Betul. Tapi untuk lebih jelasnya apa yang menyebabkan penyumbatan ini biasanya dilanjut dengan CT scan gitu loh, Mbak. Dokter, sedikit mahal nggak sih dokter? Biasanya ya pemirsa itu ujung-ujungnya Udah ya. ujung-ujung mahal nggak ya ini ya, nanti jangan-jangan mahal lagi gitu. Terjangkau nggak sih dokter? Terjangkau, sangat terjangkau kok. Sangat Kalau terjangkau, untuk untuk 1 kali foto toraks itu biasanya sekitar 250.000 Oh, oke. gitu. Jadi Kalau terjangkau. untuk CT scan itu tergantung. Kalau CT scan kepala mungkin hanya sekitar 1,2 juta. Tapi kalau untuk foto CT scan torak atau abdomen, tergantung itu abdomen pun biasanya ada yang tanpa kontras, ada yang dengan kontras, kontrasnya 1 fase kah, 2 fase kah, atau 3 fase tergantung dari kebutuhan. Oke. Jadi mungkin rata-ratanya sekitar 2,5 sampai 4 juta lah kalau untuk CT scan itu. Kalau dari ronsen torak tadi harga terjangkau, dapat hasilnya yang dilihat juga banyak, bisa lihat paru, jantung, tulang, segala macam. Wah, jadi tidak perlu khawatir datang ke Rumah Sakit Immanuel, karena Rumah Sakit Immanuel aman, biayanya juga tidak mahal, hasilnya juga banyak yang bisa didapatkan. Dokter, boleh tahu tidak, dokter praktek di Immanuel kapan aja? Saya sebetulnya setiap hari, dari setiap hari hari. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Pagi Sabtu. jam 8 sampai rata-rata sekitar jam 12 lah. Hanya mungkin di saat pandemi ini jadi ada pengurangan waktu untuk karyawan. Sementara ini saya setiap Selasa dan Kamis itu work from home gitu. Oke. Tetapi saya masih mengerjakan yang secara tidak langsung, maksudnya kalau seperti USG itu kan harus langsung ke pasien. Nah itu saya mengerjakan membaca foto apa semua dari rumah. Tapi Gitu. instalasi radiologi kita buka terus dokter? Buka. Oh, buka Jadi terus. 24 jam, 7 hari selama seminggu buka. Buka terus. Gitu. Oke. Para sahabat Heartline, pengunjung, pasien, keluarga pasien Rumah Sakit Immanuel, instalasi radiologinya buka 24 jam. Kalau mau ketemu dokter Iren gitu, bisa nggak sih dokter? Atau ronsen dulu, atau gimana nih? Harus USG dulu atau seperti apa kalau mau ketemu dokter Iren? Enggak, ngintip aja, Oh, ngintip aja. gitu. Bisa ya dokternya Boleh, di boleh say hi aja. gitu ya. Oke. Terakhir dokter, ada tidak pesan-pesan untuk para pendengar, sahabat Heartline, karyawan atau pengunjung, keluarga pasien dan pasien Rumah Sakit Immanuel ini? Iya, Mbak Andri. Jadi kalau untuk mungkin yang perlu ditekankan dari saya, primary prevention atau upaya pencegahan masuknya virus ke dalam tubuh kita itu adalah yang terpenting. Makanya kenapa protokol 3M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu wajib kita laksanakan. Karena memang dari situlah kita bisa mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, kalau kita merasakan ada gejala-gejala COVID-19 ini, seperti misalnya batuk kering, ada demam, ada pilek, ada sesak, lemas,
bisa ada diare misalnya, atau kita tidak merasakan penciuman dengan baik atau merasakan rasa dengan baik, itu segeralah ke fasilitas kesehatan. Bisa ke rumah sakit, bisa ke klinik, bisa ke puskes yang terdekat gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini mungkin pesan saya terakhir, jangan takut untuk dilakukan foto ronsen karena itu aman, jauh di bawah nilai ambang amannya untuk paparan radiasi. Itu aja Mbak Andri. Oke, baik. Terima kasih dokter ya. Sahabat Heartline, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dokter Irene dari instalasi radiologi Rumah Sakit Immanuel Wai Halim. Terima kasih dokter sudah berbagi dengan kami. Terima kasih juga untuk para pendengar, pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan semua yang menyaksikan acara ini. Tapi dokter, kalau misalnya para pendengar ini tidak bisa mendengar langsung ketika siaran Heartline-nya, bisa melihat siaran kita di channel YouTube Heartline FM, begitu ya. Jadi, dan pesannya di masa pandemi ini kita tetap harus taat 3M ya dokter ya. Jaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan benar, seperti itu. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Andri mohon undur diri dari hadapan para pemirsa dan pendengar. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.